Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita mempelajari tentang manusia purba di Asia, hari ini kita akan belajar tentang manusia purba yang ada di Afrika. Nah, untuk jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika itu ada 5. Yang pertama adalah Australopithecus afarensis. Kemudian yang kedua yaitu Australopithecus africanus. Yang ketiga Australopithecus robustus. Yang keempat Ardipithecus ramidus. Sedangkan yang terakhir adalah Homo rhodesiensis. Nah, kalau dilihat dari namanya itu kelihatan kan ada beberapa tuh yang mirip-mirip. Nah, itu menunjukkan bahwa jenisnya itu juga mirip-mirip. Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi untuk manusia purba yang pertama, kedua, ketiga, dan 4 itu termasuk dari jenis Pithecus. Atau manusia kera. Nah, jenis ini kalau di Indonesia itu namanya adalah Pithecanthropus. Sama-sama manusia kera. Jadi ada persamaan antara manusia purba di Afrika dengan yang ada di Indonesia, yaitu sama-sama ada jenis Pithecus atau manusia kera. Sedangkan kalau Homo itu termasuk dari yang mirip dengan manusia. Nah, ini kalau di Indonesia itu dia mirip dengan yang namanya Homo sapien jenisnya. Nah, itu persamaan antara manusia purba yang ada di Afrika dengan yang ada di Indonesia. Setelah itu kita akan bahas satu persatu, tapi kita tidak secara detail bahasnya biar pembahasannya lebih cepat. Yang pertama kita bahas adalah yang jenis Australopithecus africanus. Nah, ini ditemukan oleh Raymond Dart itu di Afrika Selatan. Sedangkan ciri-cirinya itu karena dia jenis manusia kera, dia itu juga mirip dengan ciri-ciri yang fisiknya yang ada di kera. Kalian bisa baca sendiri itu. Tapi si Australopithecus ini dia sudah berjalan tegak. Kemudian volume otaknya sekitar 450-600 cc, sedangkan tinggi badannya cuma 150 cm saja dan berat badannya 50 kg. Nah, ini juga mirip-mirip dengan kera. Tingginya belum setinggi dengan manusia yang di masa sekarang. Kemudian cara hidupnya dia mengkonsumsi tumbuhan, buah, dan juga daging. Nah, ini nanti yang membedakan dengan fosil yang ditemukan yang lainnya di Afrika. Nah, ini dia jadi omnivora, makan tumbuhan sama daging, terus tinggal di padang rumput dan juga menggunakan peralatan dari tulang selain dari batu. Kemudian para ahli menganggap Australopithecus ini dia keturunan langsung dari yang Australopithecus afarensis. Jadi dia itu generasi setelahnya Australopithecus afarensis.
Nah, ini untuk Australopithecus afarensis. Jadi yang pertama yang afarensis ini, terus yang kedua itu yang africanus. Nah, ini dianggap sebagai leluhur. Kemudian dia dianggap sebagai spesies manusia purba tertua di dunia. Jadi berdasarkan umur tahun fosilnya, dia itu yang paling tua di dunia. Ditemukan di daerah Ethiopia dan di Kenya. Dia juga punya nama lain yang namanya adalah Lucy. Kenapa? Karena ketika fosil ini ditemukan, lagu Lucy in the Sky with Diamonds punyanya The Beatles itu sedang populer. Nah, karena IP-nya itu bareng, jadi akhirnya diberi nama Lucy juga. Nah, kemudian dia disebut dengan Dinginis juga, ini yang artinya menakjubkan. Terus disebut juga ini ibu kemanusiaan. Jadi ada beberapa penyebutan dari Australopithecus afarensis ini, dari Lucy, Dinginis, terus ibu kemanusiaan itu. Jadi diperkirakan fosil yang ditemukan dari jenis Australopithecus afarensis ini dia jenis kelaminnya perempuan, makanya dinamakan sebagai ibu kemanusiaan. Kemudian tingginya sekitar 120 cm aja, terus mirip dengan simpanse. Jadi dia belum mirip dengan manusia di masa sekarang, lebih mirip pada kera, karena dia termasuk golongan dari Pithecus atau manusia kera. Terus kemudian dia sudah bisa berjalan tegak dan mulai hidup di atas tanah, nggak di pohon-pohonan lagi. Selanjutnya jenis dari Australopithecus robustus. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya tadi, baik afarensis maupun africanus. Jadi untuk robustus ini dia itu memiliki ciri fisik yang lebih tinggi, lebih berat, lebih kekar. Terus kemudian rahangnya juga berukuran besar, dan dia tuh evolusi dari spesies ini tuh sangat lambat. Jadi berbeda generasi dengan yang Australopithecus afarensis sama africanus tadi. Nah, ini juga dia termasuk dari manusia purba yang dia tuh vegetarian. Kalau sebelumnya kan omnivora, bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Nah, kalau yang Australopithecus robustus dia itu vegetarian. Jadi bedanya gitu dengan jenis yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah Ardipithecus ramidus. Nah, ini juga dia itu punya perbedaan dengan sebelumnya. Kalau namanya tadi kan semuanya awalnya Australopithecus, kalau ini dia Ardipithecus. Nah, ini dia itu beda generasi dengan yang sebelumnya tadi, makanya nama depannya itu beda. Dia beratnya cuma 50 kg aja, kemudian tingginya juga cuma 120. Terus dia lebih mirip dengan otak kera, bukan kera, simpanse. Nah, ini karena volume otaknya seukuran otak simpanse. Kemudian giginya lebih besar dari kera. Terus cara hidupnya dia pandai memanjat pohon, tinggal di hutan yang punya banyak pohon rimbun, terus mau berjalan tegak dan mengkonsumsi buah-buahan dan tanaman dan mamalia kecil. Jadi dia beda generasi dengan yang Australopithecus, makanya dia namanya adalah Ardipithecus, tapi tetap sama-sama manusia kera karena ada yang namanya ini nama Pithecus itu. Jadi Pithecus itu adalah manusia kera. Kemudian yang jenis terakhir adalah Homo rhodiensis. Nah, untuk Homo rhodiensis ini dia spesiesnya sudah beda dengan yang Pithecus tadi. Kalau yang Homo dia itu lebih mirip dengan manusia di masa sekarang, makanya dinamakan Homo. Nah, nama rhodiensis itu nama tempatnya. Jadi manusia dari Rhodesia itu. Rhodesia itu adalah nama tempat. Terus dia itu dianggap sebagai nenek moyangnya bangsa Afrika di masa sekarang. Nah, ini kalau Homo rhodiensis itu udah hubungannya dengan manusia. Kalau yang Pithecus manusia kera itu dia itu beda spesies. Nah, ini hidupnya sekitar itu 300.000 tahun yang lalu. Nah, ini usia fosilnya lebih muda dibandingkan
Australopithecus rafficanus maupun robustus. Jadi karena dia kan mirip dengan manusia, nah makanya dia usianya lebih muda daripada yang Australopithecus atau manusia kera. Terus dia lebih maju dari spesies yang lainnya, jelas karena dia dianggap sebagai nenek moyangnya bangsa Afrika. Terakhir, kesimpulannya adalah secara garis besar ada dua jenis manusia purba yang ditemukan di Afrika. Itu jenis yang pertama adalah jenis Pithecus atau manusia kera. Nah, ini ada 4 fosil yang ditemukan, yaitu Australopithecus afarensis atau yang paling tua di dunia. Yang tadi saya sebutkan disebut dengan Lucy tadi, dan terus kemudian Australopithecus africanus, dia generasi setelahnya afarensis. Kemudian Australopithecus robustus, nah ini yang jenis vegetarian. Dan yang terakhir Ardipithecus ramidus, jadi dia lebih mirip dengan simpanse. Nah, kalau di Indonesia yang jenis Pithecus ini dinamakan dengan Pithecanthropus. Ada Pithecanthropus mojokertensis. Contohnya itu. Terus jenis yang kedua adalah jenis Homo atau mirip manusia modern. Nah, kalau di Afrika itu fosil yang ditemukan yaitu Homo rhodesiensis. Jadi manusia dari Rhodesia. Sedangkan kalau yang Homo ini dia mirip dengan manusia di masa sekarang. Jadi kehidupannya juga lebih maju daripada yang Pithecus. Jadi kalau di Indonesia jenis Homo ini mirip dengan atau bisa disebut dengan Homo sapiens. Nah, ini ada Homo soloensis, Homo wajakensis, itu termasuk dari Homo sapiens atau manusia cerdas. Jadi itu kesimpulannya ada 2, manusia keras sama Homo sapiens manusia cerdas. Nah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.